Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Pakala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia yang menyenangkan. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pembahasan kita kali ini adalah bagian terakhir di bab 1, yaitu tokoh perjuangan mempertahankan integrasi bangsa, atau secara singkat saya bisa menyatakan dengan tokoh integrasi bangsa. Pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang sudah terjadi dari awal bab 1 ya, yang menjelaskan tentang apa itu integrasi dan integrasi bangsa, kemudian kejadian-kejadian pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa atau dapat menyebabkan integrasi bangsa. Ya, kita mulai dari pemberontakan PKI Demadi 1948. Selanjutnya ada pemberontakan yang berlatar belakang Islam, yaitu DITI ya, yang meluas di beberapa daerah ya, di Jawa Barat ya pusatnya ya, sampai ke Aceh, sampai ke Jawa Tengah ya, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Luar biasa ya pemberontakan itu. Selanjutnya ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Rakyat Adil ya, dengan RMS ya. Diikuti oleh pemberontakan lainnya yaitu PRRI Permesta ya, dan menutup pemberontakan di masa Orde Lama, masa pemerintahan Soekarno adalah pemberontakan G30 SPKI atau pemberontakan PKI yang kedua kalinya. Yang pertama di Madiun, yang kedua kalinya meletus di Jakarta dengan menculik para jenderal Angkatan Darat. Dan materi tersebut sudah kita sampaikan pada pemberontakan PKI G30 PKI pada video sebelumnya. Baik, kita mulai masuk ke materi tokoh integrasi bangsa. Pendahuluan bagaimana terjadinya terjadinya integrasi bangsa setelah masa revolusi. Titik tolaknya adalah setelah KMB, Konferensi Meja Bundar ya, KMB ya. Dalam KMB Belanda ya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia ya. Nah, sejak saat itu secara bertahap pemimpin negara federal boneka Belanda menyerahkan mandatnya untuk kembali ke NKRI. Dimulai pada 16 Januari 1950 ya oleh Wali Negara Jawa Timur. Kemudian disusul negara bagian Madura, Jawa Tengah, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Bangka, dan Pontianak atau Kalimantan. Lalu lanjutnya pada Mei 1950, beda bulan namun masih di tahun yang sama, negara Indonesia Timur ya cukup luas ya, negara Indonesia Timur itu mulai dari Bali seterusnya sampai ke Maluku ya, Sulawesi, kecuali Papua. Ya, kenapa Papua belum ya? Nanti pembahasan mengenai Papua yaitu harus direbut kembali ya. Nanti ada sejarah yang membahas tentang pembebasan Papua dari Belanda. Ya, Papua yang paling akhir memang. Mengapa Papua yang paling akhir? Yaitu strategi politik Belanda ketika itu ya. Banyak yang katakan bahwa Belanda sudah mengetahui adanya gunung emas di Papua. Nah, gunung emas itu hari ini ya sudah dikelola oleh PT Freeport ya, McMoran, yaitu khusus di tembaga dan biji emas. Dan di era pemerintahan sekarang ya puji syukur ya sudah ada kewajiban bagi para PT Freeport ya untuk 50-50 memberikan kepada negara. Lanjut ya. Tokoh integrasi bangsa yang pertama adalah ya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di NKRI ya. Soekarno sendiri ya perjuangannya itu dirintis pada 1927 di mana dia mendirikan PNI ya, Partai Nasionalis Indonesia, dan seterusnya ya terus berjuang ya demi bangsa dan negara hingga beliau wafat di 1970.
beberapa hal yang populer di masa Presiden Soekarno, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Badan Konstitusi hasil pemilu 1965 dengan mengganti Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara ke Undang-Undang 45. Akibat dari kegagalan Badan Konstituante menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1950. Selanjutnya, Soekarno memperjuangkan integrasi bangsa dengan cara mempertahankan NKRI dari serangan Belanda itu di masa revolusi, ya, ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Kemudian Soekarno juga mempertahankan bangsa dan negara dari gelombang pemberontakan, ya setelah masa revolusi, ya, gelombang pemberontakan setelah masa KMB, ya, konferensi Meja Budak, ya, mulai dari pemberontakan tadi sudah disinggung PKI 1948, ya, kemudian DITI, APRA, ya, kemudian RMS, PRRI, Permesta, sampai ke PKI yang kedua, yaitu G30 SPKI. Selanjutnya Wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta, juga sama merupakan founding father pendiri bangsa, ya, dikenal sebagai Bapak Koperasi, ya. Dan pergerakan yang dimulai oleh Hatta yaitu bermula dari Sekolah Tinggi Dagang, ya, saat dia masih bersekolah di Sekolah Tinggi Dagang Rotterdam, Belanda. Di sana dia membentuk Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Vereniging tahun 1922. Hatta juga dikenal sebagai peletak dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif polugri. Ya, polugri disampaikan pada KNIP 2 September 1948 yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Mendayung di antara dua karang itu merupakan bahasa kiasan, bukan bahasa arti sebenarnya. Indonesia tujuannya bukan untuk mendayung di dua karang, bukan. Ya, mendayung di dua karang ini adalah tetap berhubungan baik di antara dua kubu yang berseberangan. Kita tahu bahwa negara besar adidaya pada masa itu adalah blok sekutu dan blok komunis, yaitu blok Rusia, ya, ketika itu. Dalam pidatonya, 4 dasar tujuan polugri yaitu mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan negara, mengimpor barang yang dapat dibutuhkan rakyat, perdamaian internasional, dan persaudaraan antar bangsa. Sehingga dapat kita pastikan bahwasanya politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Artinya kita bebas berhubungan dengan bangsa manapun dan secara aktif, ya. Bebas dan aktif ini tujuannya, ya, disesuaikan dengan tujuan Indonesia, ya. Tujuan Indonesia tadi, ya, mempertahankan kemerdekaan keselamatan negara, mengimpor barang yang dibutuhkan, perdamaian nasional dan persatuan bangsa, ya. Sepanjang hubungan luar negeri Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, maka hubungan tersebut, ya, dapat terus dipertahankan. Ya, seperti hari ini kita berhubungan baik dengan Jepang misalnya. Karena banyak, ya, manfaatnya, ya, kita dapat, ya, alih teknologi, ya, dengan Jepang, kemudian dalam hal pendidikan, ya, pertukaran pelajar dan seterusnya, ya. Dengan Amerika, ya, kita berhubungan baik tidak hanya dalam bidang teknologi tapi juga bidang militer, ya, pendidikan, apalagi kesehatan, ya. Amerika juga memberikan kita jutaan dosis vaksin, ya, COVID-19, ya. Kita berhubungan dengan baik juga dengan misalnya Rusia, ya. Sama dengan Rusia kita membutuhkan teknologi persenjataan Rusia dalam hal militer, ya, dalam hal persenjataan pertahanan negara, ya. Kemudian juga kita membutuhkan teknologi lainnya dalam hal robotik, ya, teknologi pertambangan dan seterusnya. Begitu juga dengan kita berhubungan baik juga dengan Cina. Ya, meskipun Cina itu komunis, Pak, kita berhubungan, iya, nggak ada masalah. Ya, kita berhubungan dengan siapa saja sepanjang hal itu memberikan keuntungan bagi negara. Ya, itulah politik luar negeri kita.
Kalau kita terlalu menutup diri, ya kita menjadi bangsa yang terbelakang. Ya, semua negara di dunia ini bersikap terbuka dengan negara lain. Ya, kecuali dengan Israel, kita belum membuka hubungan diplomatik atau hubungan persahabatan dengan Israel. Ya, kita tidak punya badan semacam duta besar di Israel, tidak punya. Tapi negara-negara Arab banyak yang sudah membuka diri untuk berhubungan dengan Israel, ya, diplomatik, ya, dengan cara saling membuka kedutaan besarnya di Israel. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sekali lagi tidak perlu termakan hoax, isu, dan lain-lain ketika kita berhubungan diplomatik dengan suatu bangsa, maka kita akan terpengaruh dengan bangsa itu. Enggak, ya. Kita sudah dari zaman, ya, Soekarno-Hatta kita mempunyai prinsip bebas aktif, ya, sejak dari 1948, ya, mendayung di antara dua karang tadi, ya. Jadi sekali lagi ditekankan, ya, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan semua negara di dunia, ya, apapun latar belakangnya, ya, sepanjang hubungan baik tersebut memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Indonesia, ya. Next, tokoh integrasi bangsa selanjutnya itu Aha Nasution dan Ahmad Yani, ya. Aha Nasution ini, ya, populer, ya, dua jenderal angkatan darat ini, ya, populer di Indonesia. Kita mulai dari 1948. Aha Nasution jadi komandan divisi 3 TKR, ya, dipindahkan ke Yogyakarta menjadi Kastaf Operasi Markas Besar Perang. Kemudian pada 1949 jadi Panglima Komando Jawa pada 27 Desember 49. Beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat yang berjasa memadamkan pemberontakan PKI di Madiun 1948, termasuk pemberontakan PRS dan Permesta. Ya, kita ingat, ya, sejarahnya, ya, Nasution ini pernah membekukan, ya, komando daerah militer, ya, di seluruh Sumatera, ya, kemudian mengambil alih akibat dari pemberontakan PRR itu. Selanjutnya, Aha Nasution juga mempunyai buku, yang menerbitkan buku atau menulis buku. Buku yang populer adalah Pokok-Pokok Gerilya. Buku tersebut menjadi buku wajib Akademi Militer di Indonesia dan West Point, USA. Ya, West Point itu semacam akademi militernya punya Amerika, ya, di West Point. Selanjutnya tokoh jenderal yang kedua itu Ahmad Yani. Ya, beliau memulai karir militer di Peta 1943, kemudian turut berjuang melawan Belanda tahun 45 menjadi komandan TKR Purwokerto. Saat agresi militer Belanda pertama, ia menahan laju Belanda di daerah Pingit, sedangkan agresi militer kedua dia menjadi komandan Wekreise atau Karesidenan kedua. Ahmad Yani, ya, terlibat dalam operasi menumpas TI di Jawa Tengah, ya, kemudian bersama Benteng Riders, ya, Batalion Kodam Diponegoro menjadi staf angkatan darat di Sekolah Command and General Staff Fort Leavenworth, Kansas, USA. Kemudian pada 1958 menjadi Komando Operasi 17 Agustus menumpas PRRI Sumatera Barat. Kemudian 1960 diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat mengganti Jenderal Ahmad Nasution yang gugur dalam pemberontakan G30 PKI, ya, pada 1960. Selanjutnya tokoh integrasi berikutnya itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX nama aslinya adalah Bendoro Raden Mas Doro Jatun, lahir di Yogyakarta 1912, merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono ke-8. Raden Mas Doro Jatun mengenyam pendidikan Belanda Hogere Burgerskool HBS, lanjut ke Belanda di Rijksuniversiteit Leiden jurusan Ekonomi dan Indologi, ilmu tentang Indonesia. Ketika Perang Dunia II terjadi, Sultan kembali ke tanah air dan menggantikan ayahnya. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono IX mempunyai sikap nasionalisme. Hal ini terlihat dalam pemerintahan Kabinet Syahrir III, Ahmad Syahrir I, dan Kabinet Hatta I. Ya, dia terlibat dalam 3 kabinet tersebut.
Namun pada 25 Maret 1973 ya, Sultan Hamengkubuwono ditunjuk menjadi wakil presiden kedua di masa di era Orde Baru, itu di era Presiden Soeharto ya. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia ya, sesuai dengan penghargaan Boy Scout of America. Berikutnya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berperan besar dalam pengalihan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta ya pada 4 Januari 1956 ya, akibat dari perjanjian dengan Belanda ya. Kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1946 ketika agresi militer Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno-Hatta. Serangan ini berhasil selama 6 jam sebagai peringatan kepada Belanda dan dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan perjuangan terus berlanjut. Tokoh integrasi selanjutnya adalah dari Papua, Franka Seipo, Silas Papare, dan Martin Inde. Wilayah Papua ya merupakan bagian dari wilayah Indonesia, kita tahu tentunya itu. Namun pada 1950 ya wilayah Papua masih dalam kendali Belanda ya, terutama setelah hasil KMB yang menyatakan penyelesaian Papua 1 tahun kemudian. Nyatanya sampai tahun 1962 tidak ada itikat baik dari Belanda. Maka Indonesia menempuh jalur militer. Ya, jadi selama 1945 sampai 1962 rakyat Papua menunjukkan nasionalisme agar Papua menjadi bagian dari NKRI dengan menentang Belanda. Ya. Tokohnya adalah Franka Seipo ya, yang pada masa 1921 sampai 1979. Franka Seipo mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Kemudian ia juga berperan mendirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada 10 Mei 1946. Selanjutnya menjadi delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Ia menyebut kata Papua, Nederlands New Guinea, dengan nama Irian dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Kata Irian ya itu merupakan singkatan dari Irian Jaya ya, atau Papua ya. Irian merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands ya, Irian. Kemudian beliau juga menentang negara Indonesia Timur karena NIT tidak memasukkan Papua, lalu mengusulkan Papua masuk ke dalam Karisidi dan Sulawesi Utara. Pada 1948, ya beliau merancang pemberontakan rakyat Biak melawan Belanda. Namun di 1949, ya beliau juga pernah menolak ya menjadi ketua delegasi Nederlands New Guinea ke konferensi meja budar KMB di Den Haag. Selanjutnya, tahun 1961, Frans mendirikan parpol, yaitu Irian sebagai sebagian Indonesia ISI, ya, yang menuntut penyatuan Nederlands New Guinea ke negara Republik Indonesia, termasuk membantu pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Menyerbu Papua dalam artian membebaskan Papua dari Belanda. Akhir 1960-an, Kai Seipo menyatakan penentuan pendapat rakyat Papera dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia, sehingga Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Ya, namun kita tahu Papua itu wilayah yang pada masa pemerintahan sebelumnya itu wilayah yang hampir tidak kurang perhatian ya di mana masih banyak terjadi ketertinggalan ya, masih dikatakan primitif. Namun hari ini banyak sekali pembangunan yang terjadi di Papua. Semoga dengan pembangunan tersebut menjadikan rakyat Papua menjadi lebih maju atau lebih modern. Berikutnya Silas Papare ya, tokoh yang kedua Silas Papare 1918 sampai 1979.
Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM), ya, hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka, bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan mempertahankan proklamasi 1945. Papare bersama Martin Ende mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda, sehingga mereka berdua ditangkap dan dipenjara di Hollandia Jayapura. Saat bebas, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Kemudian ia ditangkap kembali dan masuk penjara Belanda di Biak. Selanjutnya, Silas Papare ya pernah diundang Republik Indonesia ke Yogyakarta, ya. Kemudian di sana dia membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Ya, berikutnya pada tahun 1950 Papare bersikeras Papua bagian dari Republik Indonesia, dan 1962 Papare mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan di New York, ya, antara Indonesia dan Belanda dalam penyelesaian Papua, ya. Jadi 1962 belum selesai urusan Papua, ya, karena banyak kepentingan Belanda di Papua, ya. Yang paling utama adalah kepentingan adanya sumber daya alam, ya, yaitu biji emas dan tembaga. Ya, kita lanjut. Ya, hasilnya adalah New York Agreement. Ya, Belanda setuju mengembalikan Papua ke Indonesia. Ya. Martin Inde 1912 sampai 1986, ya, sebelum Jepang menjajah Indonesia, adalah anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan itu tidak melunturkan sikap nasionalismenya. Dia berencana memberontak kepada Belanda di Papua, namun gagal. Nah, inilah tokoh yang ketiga, Martin Inde, ya. Sebelumnya kita sudah lihat gambarnya. Tahun 1945 dan 47, Inde merupakan pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan kepala distrik. Namun, ia tetap secara sembunyi-sembunyi menyiapkan pemberontakan meski gagal dilaksanakan. Pada 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, memimpin protes bersama 12 kepala suku yang datang ke Belanda, ya, yang ingin memisahkan Papua, ya, dari Indonesia. Inde pernah ditangkap Belanda akibat ajakan untuk memberontak. Tahun 1962, Inde bebas dan kembali perang gerilya sambil menunggu TNI datang dalam operasi Trikora. Berikutnya kita pindah wilayah, ya, kita wilayah ke Siak Indrapura. Siak Indrapura itu ya di dekat Bengkulu, ya, Riau, ya. Tokoh tersebut adalah Sultan Syarif Qasim II 1893 sampai 1968. Beliau menjadi Raja Siak Indrapura 1915 pada usia 21 tahun, ya, yang menyatakan sikapnya kerajaan Siak sejajar dengan Belanda. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak. Sultan Syarif Qasim II melakukan yang pertama mengirim surat kesetiaan kepada Soekarno-Hatta mendukung pemerintahan RI. Yang ketiga memberikan hartanya, ya, senilai 13 juta gulden atau 1,47 triliun untuk membantu perjuangan RI. Ya, Kesultanan Siak pada saat itu adalah kesultanan yang kaya raya, ya. Selanjutnya membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, ya, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Poin kelima, ya, sang Raja Siak, ya, juga mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih. Sedangkan poin keenam, raja-raja di Sumatera Timur, ya, turut mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk berpihak kepada Republik. Saat revolusi kemerdekaan, Sultan mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Jakarta untuk kepentingan perjuangan. Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda. Sultan Syarif Qasim II menolak
Atas jasanya, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tokoh integrasi selanjutnya adalah Ismail Marzuki. Ismail Marzuki ini ya kita tahu lahir di Jakarta dari keluarga seniman. 17 tahun mengarang lagu pertama berjudul O Sarina. Namun pada 1936, ya Ismail Marzuki masuk komunitas musik live Java dan mengisi siaran musik di radio. Saat itulah dia menjauhkan diri dari lagu-lagu barat dan menciptakan lagu sendiri berisi kecintaan terhadap tanah air. Selanjutnya, pada 1947 RRI dikuasai Belanda. Lalu Ismail Marzuki memutuskan keluar, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Setelah RRI diambil alih Republik, ia baru kembali bekerja di RRI. Lagu-lagunya berisi nilai perjuangan dan cita tanah air. Kita tahu lagu-lagunya juga lagu-lagu yang populer, ya kita kenal semua lagunya. Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung 1946 atau Bandung Lautan Api ya. Kemudian Selendang Sutra 1946, ya Sepasang Mata Bola 1946, ya berisi harapan rakyat untuk merdeka. Ismail Marzuki ya terserang penyakit TBC ya. Namun demikian ya beliau tetap semangat berjuang ya menyiarkan pesan-pesan cinta tanah air dan perjuangan melawan Belanda yang melalui lagu-lagunya atau melalui seni. Selanjutnya, tokoh integrasi yang kali ini kita bahas berasal dari wilayah Sulawesi, yaitu Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju, ya nama kecilnya adalah Famaja. Dari Palopo 1880 dengan ibu Opu Daeng Mawelu dan ayah Muhammad Abdullah To Barengseng. Opu adalah gelar bangsawan dari Kerajaan Luwu ya yang merupakan keturunan dekat Kerajaan Luwu. Sejak kecil Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat sekolah umum walaupun ia berkeluarga bangsawan. Opu Daeng Risaju adalah seorang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dan belajar sendiri dengan cara dibimbing saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Saat dewasa, Famajah dinikahkan oleh Haji Muhammad Daud, ulama yang pernah mukim di Mekah. Opu Daeng Risaju aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI). Karena temannya Haji Muhammad Yahya, pedagang Sulawesi Selatan, lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya membuka cabang PSII di Parepare. Saat kembali ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII Palopo pada 14 Januari 1930 melalui rapat akbar di Pasar Lama Palopo, sekarang menjadi Jalan Landau. Palopo ya di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kegiatan rapat akbar tersebut terdengar oleh Kontroler Afdeling Masamba yang merupakan pejabat Belanda yang mengurus wilayah keamanan. Ya. Kemudian Kontrol Afdeling menuduh Opu Daeng Risaju menghasut rakyat dan membangkang kepada Belanda, sehingga beliau dihukum 13 bulan penjara. Tahun 1933 Risaju berangkat ke Jawa, ikut Kongres PSSI dengan menjual hartanya. Hal ini membuat kerajaan tidak senang. Opu dianggap melanggar hukum adat. Majulakai Pabatang karena kegiatan politik, maka Dewan Adat pro Belanda dalam pengadilan menuntut Opu Daeng dibuang atau diselang. Namun Opu Balirante menolaknya sehingga hukumannya menjadi hukuman penjara 14 bulan pada 1934. Di masa Jepang, Risaju tidak banyak melakukan kegiatan PSI karena larangan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan. Risaju terlibat dalam pemberontakan pemuda menentang Nica di Sulawesi Selatan, sehingga Nica menangkapnya dengan dibawa ke Watampone
ya berjalan kaki sejauh 40 km, dipenjara 1 bulan tanpa diadili, dipindahkan ke penjara Sengkang dan penjara Bajo. Kemudian Mika menyiksanya dengan penyiksaan berat sehingga ya Opu Daeng Sajo menjadi cacat, dalam hal ini adalah tuli. Ya, berikutnya 10 Februari 1964, Opu Daeng Sajo meninggal dunia dan dimakamkan di makam Raja-Raja Lokoe di Palupu, ya, Raja-Raja Luwu. Nah, itu adalah gambarnya, itu adalah makam Raja-Raja Luwu ya di Palopo. Kota Palopo ya masuk ke Sulawesi Selatan ya, sebagaimana yang ada di peta ya. Selanjutnya pembahasan mengenai tokoh integrasi bangsa ya sudah selesai ya, sudah kita sajikan ya, dari Soekarno-Hatta tadi sampai terakhir ya di Opu Daeng Sajo dari wilayah Sulawesi Selatan ya. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di materi bab 2, yaitu kehidupan politik awal kemerdekaan, demokrasi liberal dan terpimpin. Ya, materi tersebut akan kita sajikan pada pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.